alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang serta masih diberikan nikmat, taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah mengatakan, kumpul tidak kumpul, yang penting ngopi. Maka hari ini saya mengajak ke seluruh para kaum muslimin wal muslimat, yuk kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan segelas kopi ini dapat bisa mencairkan suasana dan mencerahkan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol perkara iman. Artinya kesempatan ini saya akan membicarakan tentang masalah iman. Apa yang dikatakan iman? Iman adalah mutlaqut tasdiq bima ja'a bihin nabi au bi ghairihi. Percaya secara umum, membenarkan secara umum, entah itu terhadap perkara yang dikabarkan melalui nabi atau yang lainnya. Seperti Rasul mengabarkan bahwa di akhirat terdapat suatu fasilitas yang Allah sediakan, itulah surga bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam ayat Quran, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Di akhirat ada surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita membenarkan, kita mempercayainya, itu adalah iman secara umum. Atau kita membenarkan kabar bukan dari Rasul. Seperti ada tetangga kita, dia mengabarkan kepada kita bahwa misalnya di pasar Jasinga terdapat ada suatu kecelakaan tabrakan motor dan mobil. Kemudian supir dan konekturnya meninggal dunia. Kita membenarkan apa yang dikabarkan tetangga tadi, itu juga iman secara umum. Namun ada pengertian iman yang kedua, iman secara agama. Apa iman menurut agama? At-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ulima minad dini bidarurati la mutlaqah. Pengertian iman secara agama, kita membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, dan yang diberi katakan tadi itu suatu perkara yang sudah diketahui di dalam agama secara umum. Artinya semua orang tahu. Seperti Rasul mengatakan di dalam beritanya bahwa kita diwajibkan sholat 5 waktu. Kita membenarkan. Rasul memberitakan bahwa kita wajib membayar zakat. Kita membenarkan. Semua apa yang diberitakan, apa yang telah dikatakan oleh Nabi, kita membenarkannya. Itu adalah iman menurut agama. Lalu iman di dalam konteks agama ini terbagi 5 iman. Yang pertama ada iman taklid. Apa iman taklid? Al-jazmu bi qaulil ghair min ghairi ayya'rifa dalilah. Kita membenarkan perkataan orang lain tanpa berdasarkan dalil. Itu iman taklid. Artinya ketika kita membenarkan ada seorang guru memberikan nasihat kepada kita bahwa kita wajib sholat, bahwa kita wajib puasa Ramadan, kita membenarkan terhadap ucapan guru kita
tanpa kita tahu dalilnya. Ketika orang bertanya, "Hei, kau kenapa sholat?" "Karena sholat wajib." "Lalu apa dalilnya?" "Saya tidak tahu." Itu iman. Imannya iman taklid. Bagaimana kalau iman taklid seperti itu? Ulama mengatakan yasihu imanuhu, sah imannya. Namun ketika ada orang yang dia bisa mencari dalil, yang dia bisa mengusahakan dalil, tapi dia tidak mau mengusahakan dalil tadi, lalu dia sudah cukup dengan iman taklidnya, maka dia berdosa. Artinya bagi seorang santri, seorang kiai yang dia bisa mencari dalil, yang dia bisa menguasakan dalil, dia tidak mencarinya, dia tidak mengusahakannya, maka dia berdosa. Namun bagi masyarakat awam, masyarakat umum yang mereka tidak ahli dalam mencari dalil, yang mereka tidak berkuasa untuk mendatangkan dalil, maka mereka cukup iman taklid. Asal mereka meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh sang guru, dikatakan oleh sang kiai, itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Itu iman taklid yang pertama. Yang kedua, ada iman ilmu. Apa iman ilmu? Iman ilmu adalah ma'rifatul aqaid biadillatiha. Seseorang mengetahui dalil-dalil akidah. Seperti misalnya ada orang yang beriman Allah itu ada. Adanya Allah itu wahdaniyat. Lalu ketika ditanya dalil, apa dalilnya Allah itu ada? Dia mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan langit dan seluruh isinya. Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Itulah Allah, dalilnya ada. Nah, itulah iman ilmu. Ketika seorang sudah mencapai iman ilmu, dia mengetahui akidah-akidah yang wajib diketahui dalam agama, seperti mengerti sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang 20, sifat yang mustahil bagi Allah 20, sifat yang wajib bagi Rasul 4, sifat yang mustahil bagi Rasul 4, yang jaibnya 1. Itulah 50 aqaidul iman. Kemudian dia juga paham, ngerti, dan hafal dalilnya. Itu dia sudah mencapai iman ilmu. Yang derajatnya seorang tadi, apabila sudah mencapai iman ilmu, dia sudah mencapai orang yang suluk, kata ulama. Dan itu ilmu yakin, ilmunya. Tapi kalau tadi dia masih iman taklid, dia masih derajat murid. Artinya dia masih dalam tahap belajar, belum meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah iman ilmu, barulah dia sudah mencapai derajat orang yang suluk, sedang meniti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ke makom yang lebih tinggi. Maka yang ketiga ada iman iyan. Apa iman iyan? Iman iyan adalah ma'rifatullah biqalbihi. Seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, sehingga la yaghibu rabbuhu an khatiri. Di dalam hatinya tidak pernah hilang, sirna, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu yarahu, seolah-olah dia selalu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pencapaian seorang hamba, imannya sudah ada dalam derajat makrifat. Yang ini dikatakan oleh ulama maqam muraqabah. Dan ini sudah mencapai ilmu ainul yakin. Yang keempat, ada iman hak. Apa iman hak? Iman hak itu adalah ru'yatullahi biqalbihi. Dia bisa melihat Allah dengan hatinya. Sehingga seorang yang sudah betul-betul makrifat, dia melihat sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan makom kewalian. Dia sudah mencapai derajat makom musyahadah, sehingga
ilmunya sudah ilmu hakul yakin. Yang kelima, iman yang teratas adalah iman hakikat. Apa iman hakikat? Al-fana'u lillah wa sukaru lillah. Dia sudah fana kepada Allah. Dia sudah dimabuk cinta dengan Allah, sehingga apapun yang dia lakukan itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makom yang terakhir yang tertinggi di dalam iman, itulah makom hadratil qudsiyah, sehingga dia menjadi orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, iman yang tadi sudah saya jelaskan, semoga menjadi motivasi, menjadi dorongan buat kita senantiasa kita bisa lebih meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman yang ada dalam diri kita selalu kita jaga dengan adanya godaan, adanya bisikan, adanya orang-orang yang ingin menghancurkan iman, selalu kita jaga. Namun iman yang tadi kita sudah dijelaskan, itu ada 5 tingkatan iman. Yang pertama tadi ada iman taklid, yang kedua ada iman ilmu, yang ketiga ada iman iyan, yang keempat ada iman hak, dan yang kelima ada iman hakikat. Mudah-mudahan dengan penjelasan iman tadi, ngopi kita semua ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.